Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, hari ini aku update lagi video terbaru. Jadi hari ini aku videonya emang mau kasih tahu kalian, mau bagiin materi kelas 12. Jadi hari ini aku mau bagiin materi kelas 12 tentang komputer akuntansi nih guys. Nah, jadi kayak semacam pengertiannya, semacam kelebihan, kekurangan, terus juga ada beberapa aplikasi yang emang bener-bener ada komputer akuntansinya nih. Nah, penasaran gak sih apa aja sih yang aku pengen bahas dan gimana aku bahasnya? Apa aja materinya? Oke, tonton sampai habis ya guys. Mari kita mulai. Nah guys, kita langsung masuk ke materinya aja ya. Nah, jadi hari ini aku mau kasih tahu kalian pengertian dari komputer akuntansi ini. Nah, jadi aku udah simpulin kalau misalnya komputer akuntansi ini adalah sebuah sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengelola transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan yang terdapat dalam sebuah perusahaan nih guys. Nah, selain itu juga ada juga kelebihan dan kekurangan si komputer akuntansi ini. Nah, penasaran kan kelebihannya apa dan kekurangannya apa? Mari kita bahas satu-satu ya guys. Nah, kelebihannya dulu nih guys. Kelebihan si komputer akuntansi ini, dia datanya akan lebih akurat nih guys. Terus juga yang kedua guys, datanya mudah dilacak. Terus yang ketiga, datanya dapat dipertanggungjawabkan karena bukti transaksinya diupload, karena ada bukti transaksi nih guys. Nah, terus juga yang keempat, lebih cepat dan lebih murah karena menggunakan komputer akuntansi nih guys. Nah, terus juga yang kelima, dapat dijalankan oleh banyak orang. Jadi nggak cuma satu orang doang yang jalanin komputer akuntansinya doang, tapi semua orang, bahkan banyak orang bisa menggunakan komputer akuntansi ini. Nah, kekurangannya apa sih? Kekurangan dari si komputer akuntansi ini yang pertama, butuh biaya untuk membeli komputer atau perangkat. Nah, pasti dong, karena kan si komputer yang ini kan sebagai teknologi. Makanya kalau kita nggak punya komputer, kita harus beli dulu gitu. Makanya itu butuh biaya untuk membeli perangkat atau sebuah komputer. Nah, terus yang kedua itu ada butuh biaya untuk perawatan. Jadi kalau misalnya si komputernya ini emang agak rusak atau lemot, udah emang datanya melambat, cara kerjanya, makanya itu yang dibutuhkan untuk namanya biaya perawatan nih guys. Jadi nggak mudah juga ya pakai komputer akuntansi ini karena emang bener-bener harus ada biaya untuk perawatannya nih guys. Harus siap kita nih keluarin duit untuk perawatan si komputer ini. Nah, terus juga yang ketiga, dia memerlukan keahlian nih. Jadi emang dalam menggunakan sebuah komputer emang perlu yang namanya keahlian untuk mengoperasikannya guys. Nah, terus juga ada yang keempat, dia memerlukan sumber daya listrik gitu. Nah, terus juga selain itu guys, ada perbedaan pencatatan manual dengan pencatatan si komputer akuntansi ini. Nah, perbedaannya apa aja sih dari si manual sampai ke pencatatan si komputer akuntansi ini? Jadi ini aku udah simpulin kalau misalnya kalau transaksi manual, kita ini lakuin pencatatannya mulai dari dokumen transaksi sampai ke laporan keuangan, itu emang secara sendiri, mandiri, secara emang kita yang hitungnya sendiri gitu loh, semuanya sendiri gitu. Tapi kalau si menggunakan Mayop atau menggunakan si komputer akuntansi ini, kita hanya mencatat apa yang ada di dalam dokumen transaksi sesuai golongan jurnalnya nih guys. Nah, laporan keuangannya ini bakal sudah otomatis gitu. Terus juga, tapi gini guys, ada nggak enaknya juga kalau misalnya emang ada kesalahan dalam pencatatan si komputer akuntansi ini, ya bakal tidak akan diberitahu gitu. Makanya jadi emang ada sisi positifnya, emang ada sisi yang nggak enaknya juga sih guys. Nah, terus juga ada di sini aku bakal kasih tahu kalian kalau misalnya ada 5 aplikasi yang benar-benar terdapat komputer akuntansinya nih guys. Nah, jadi aplikasinya apa aja, tonton sampai habis ya guys. Nah, yang pertama guys, ada yang namanya Microsoft DOS. Jadi Microsoft DOS ini dia dirilis pertama kali pada tahun 1981 nih guys. Jadi sebenarnya si Microsoft DOS ini sebenarnya itu dibuat oleh sebuah perusahaan pembuat komputer bernama CCP. CCP ini apa sih? CCP ini semacam nama perusahaan. Nah, ini dikepalai oleh Tim Peterson. Jadi Peterson ini dia belakangan direkrut oleh Microsoft untuk mengembangkan si DOS ini pada tahun 1980 nih guys, sebagai sebuah perangkat lunak sistem komputer akuntansi. Jadi tahun 1980 ini dia masih
dikembangkan, masih dikembangkan si DOS-nya ini. Nah, baru tahun 1981 baru dirilis guys, seperti itu guys. Nah, terus juga ada yang namanya kelebihan dan kekurangan dari Microsoft DOS ini. Sebenarnya kelebihannya itu yang pertama dapat digunakan pada spesifikasi komputer minim. Jadi komputer yang minim aja bisa gunain si Microsoft DOS ini guys. Jadi bener-bener ini suatu kelebihan yang bener-bener bagus banget guys. Terus juga yang kedua, dia memiliki respon yang cepat serta jarang diserang berbagai macam virus atau berbagai macam malware. Nah, terus yang ketiga, data yang diinput otomatis segera tersimpan di database. Jadi kita nggak perlu simpan lagi karena kan emang udah otomatis tersimpan nih guys. Nah, terus juga kekurangannya ada juga nih ya guys. Yang pertama, dia tampilannya nggak diupdate guys. Tampilannya masih kayak zaman dulu, makanya kan bosan juga kan kalau misalnya lihatnya tampilannya cuma kayak gitu doang, kayak semacam nggak menarik gitu kan. Terus yang kedua juga dia memerlukan printer yang khusus. Jadi emang bener-bener yang khusus pakai printer ya. Seperti apa sih printernya? Seperti printer dot matrix. Nah, itu nama printer yang emang khusus banget buat si DOS ini. Terus juga yang ketiga, kertas yang digunakan berukuran besar. Jadi gini, kertasnya itu berukuran besar, makanya dia nggak efisien. Nah, terus juga keempat, dia sulit untuk melakukan upgrade software. Ya iyalah, dia sulit banget upgrade software, makanya kan tampilannya nggak diupdate, makanya tampilannya kayak zaman dulu terus gitu. Nah, terus juga yang kedua nih guys ya, ada yang namanya Accurate 3.3.0 ya, aku nggak tahu cara baca gimana, tapi yang pasti Accurate gitu ya guys. Nah, Accurate ini dia aplikasi yang dimulai tahun 1999 nih guys, dari si organisasi CPS Soft yang menjadi developer Accurate Accounting Software. Jadi para pencetus si Accurate ini, dia melihat adanya kepanikan terhadap dunia IT. Nah, karena kepanikan yang perkembangan dunia IT ini yang terjadi, dia berakhir pada Orde Baru dan krisis keuangan tahun 98. Jadi karena kepanikan perkembangan si dunia IT ini, makanya si pendirinya Accurate ini dia melihat sebuah peluang kalau misalnya dia harus menciptakan sebuah aplikasi yang benar-benar ada komputer akuntansinya, yang benar-benar bisa membantu semuanya gitu. Jadi di sini emang benar-benar kayak peluangnya dimanfaatkan sehingga lahirlah si Accurate ini guys, seperti itu guys. Nah, terus juga kelebihan dan kekurangan si Accurate ini ternyata, yang pertama kelebihannya itu dia ternyata pakai bahasa Indonesia guys. Jadi yang emang untung aja pakai bahasa Indonesia ya guys, karena kan emang kita nggak terlalu tahu soal bahasa selain Indonesia kan guys. Bahasa Indonesia tuh bener-bener bahasa kita banget. Jadi bersyukur banget karena Accurate ini dia pakai bahasa Indonesia. Nah, terus yang kedua, dia memiliki kemampuan untuk memodifikasi form dan laporan nih guys. Jadi kita bisa modifikasi lagi formnya maupun laporan keuangannya guys. Terus juga yang ketiga, dia memiliki fitur pajak yang emang berlaku di Indonesia gitu. Terus juga dia laporannya itu dapat diekspor dalam bentuk format Microsoft Excel, dalam bentuk format PDF, dalam bentuk format HTML atau Notepad gitu kan. Jadi emang laporan keuangannya bisa diekspor gitu. Jadi enaknya gitu guys. Terus juga selain itu dia memiliki fitur reminder dan email. Nah, tapi selain enaknya juga ada yang gak enaknya juga nih, alias kekurangannya. Jadi kekurangannya ini, yang pertama untuk login user hanya bisa supervisor doang. Terus juga yang kedua, dia membutuhkan untuk membuka database hanya bisa pakai yang hard disk, driver lokal komputer gitu. Terus juga yang ketiga, tidak bisa migrasi nih guys. Nah, selain itu ada juga namanya aplikasi yang bernama Zahir Accounting. Nah, Zahir Accounting ini dia sejarahnya gimana sih? Jadi Zahir Accounting ini dia merupakan aplikasi produsen software akuntansi yang sangat inovatif. Menurut aku ini dia sangat inovatif banget sih guys, sangat kreatif banget sih guys. Jadi ini dia mengedepankan kemudahan dalam penggunaannya guys. Jadi dia mengutamakan emang kemudahan gitu untuk kedepannya lagi gitu. Nah, pada tahun 1996 dia diluncurkan si Zahir Accounting ini. Itu versi yang 1.0. Nah, atau versi yang pertama itu. Dan pada tahun 1997 dia dikembangin lagi guys ke versi yang 2.0 gitu. Jadi versi 2-nya lah ya. Nah, terus juga dalam perkembangannya si Zahir Accounting ini dia mengalami perubahan, dia mengalami kesempurnaan guys. Makanya aku sangat suka banget sama si aplikasi Zahir Accounting ini karena emang bener-bener kreatif, bener-bener inovatif. Selain itu juga dia mengutamakan kemudahan untuk kita yang pakainya gitu guys. Nah, terus juga ada kelebihan dan kekurangannya nih guys.
Nah, kelebihannya yang pertama dapat digunakan dengan mudah oleh siapa aja. Jadi siapa aja bisa pakai si Zahir Accounting ini. Terus yang kedua juga memiliki desain yang menarik dan dapat dipahami. Jadi penting banget ya guys untuk kita untuk sebuah aplikasi mempunyai desain yang menarik, karena itu biar orang juga menarik, biar orang itu juga nggak bosan pakai desain yang itu doang ya kan. Terus juga dia mudah dipahami guys. Jadi emang sebuah aplikasi emang harus dibuat dengan cara yang benar-benar mudah dipahami gitu, nggak sulit, sehingga si orangnya ini bisa memakainya dengan baik ya guys. Nah, terus juga form laporannya bisa dimodifikasi atau didesain guys sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nah, terus juga laporannya dapat diekspor ke format lain yang kayak tadi aku bilang, terus juga dapat di email juga, makanya enaknya kayak gitu guys. Nah, terus juga dia laporan berupa audit atau drill down untuk melihat detail transaksi. Jadi kita ini di Zahir Accounting ini kita bisa lihat nih detail transaksinya gimana dan apa aja transaksinya. Jadi enaknya sih kayak gitu. Nah, tapi selain itu juga ada kekurangannya sih guys. Nah, kekurangannya apa aja? Yang pertama, dia memiliki harga yang lebih mahal. Walaupun bagus tapi harganya mahal guys gitu. Terus juga dia memiliki hanya satu tipe mata uang aja nih guys. Nah, tenang aja, aku masih ada 2 aplikasi lagi yang pengen aku kasih. Nah, yang pertama ada ChrisHand. ChrisHand ini dia semacam software database yang membantu kalian dalam mempersiapkan formulir perpajakan gitu. Nah, si ChrisHand ini dia menggunakan software ini untuk persiapan pelaporan pajak kita menjadi lebih praktis dan efisien gitu. Nah, kelebihannya apa aja sih guys si ChrisHand ini? Nah, jadi kelebihan si ChrisHand ini, dia yang pertama dia cepat, terus juga akurat guys, terus habis itu juga praktis. Nah, selain itu dia up to date atau selalu update gitu. Nah, terus juga yang selanjutnya itu dia membuat pekerjaan kita lebih ringan, lebih hemat waktu, lebih efektif gitu. Tapi guys, ada juga kekurangannya guys. Nah, kekurangannya itu yang pertama tidak mengerti bagaimana teknik memulai mengembangkan OSS gitu. Jadi dia nggak tahu mengembangkan OSS ini gimana gitu. Nah, terus juga kepemilikannya emang nggak jelas guys siapa yang memiliki si ChrisHand ini gitu. Terus juga tidak ada dukungan komersial gitu sih. Nah, terus selain itu juga ada satu aplikasi lagi nih guys yang pengen aku kasih tahu ke kalian. Yang pertama ada Apex ERP. Nah, Sage Apex ERP, oke, susah banget ya guys aku sebutnya. Jadi si Apex ERP ini dia sebuah sistem akuntansi yang dikembangkan dengan arsitektur berkelas dunia serta sudah memenangkan banyak penghargaan nih guys. Wow banget gak sih? Nah, terus juga didesainnya untuk memenuhi kepentingan perusahaan nih, baik perusahaan yang besar maupun perusahaan yang cuma kecil gitu. Jadi si Sage Apex ERP ini dia bisa dikerjakan dengan menggunakan berbagai pilihan database. Keren banget gak sih? Nah, kelebihannya itu apa aja sih? Kelebihannya ini dia efektif dan dia mudah untuk digunakan guys. Terus juga kedua, kemampuan reportingnya yang kompeten. Terus juga yang ketiga dapat disesuaikan dengan ukuran dalam sebuah perusahaan nih guys. Terus juga keempat, support Windows dan Linux. Terus juga kombinasi desktop dan web based. Tapi kekurangannya nih guys ya, seringkali menghabiskan waktu untuk perbaikan data doang guys. Jadi emang kita untuk memperbaiki data di Sage Apex ERP ini kita butuh waktu yang lama untuk perbaiki data doang. Jadi kayak lebih membuang waktu gitu. Nah, terus juga yang kedua, hanya satu tipe dari database yang digunakan untuk satu waktu doang. Jadi untuk satu waktu kita hanya bisa gunakan satu database doang, nggak bisa banyak gitu sih guys. Nah, jadi itu aja yang bisa aku sampein. Terus juga aku juga udah bikin PPT-nya ya guys, jadi kalian bisa cek lagi, bisa lihat lagi. Dan itu aja yang bisa aku bagiin, 5 aplikasi serta pengertian kelebihan dan kekurangannya juga ya guys. Nah, itu aja yang bisa aku bagiin. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa aktifin loncengnya, karena biar kalian tahu update terbaru aku, video-video terbaru aku apa aja, nanti biar kalian bisa langsung tonton ya. Jadi itu aja guys, tanpa lama-lama. Oke, bye bye.